Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Juwenjun melawan userchess.com. Permainan ini terjadi pada tahun 2014. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Juwen sebagai putih dan user memegang hitam. Permainan dimulai dengan C4 atau pembukaan Inggris. Lalu dibalas dengan pion C5, dilanjut kuda ke F3 dan kuda ke C6. Baru ada tantangan dengan pion ke D4. Pion langsung menerima tawaran dan setelah dimakan kembali dengan kuda. Kali ini hitam memilih mengembangkan kuda ke F6. Ya, tentunya dijawab sama oleh Juwen dengan kuda ke C3. Lalu permainan diteruskan lagi dengan pion ke E6. Sekarang pion ke G3 mempersiapkan fiancé gajah. Namun malah hitam yang mulai menyerang duluan dengan gajah ke B4. Guys, jika saya katakan hitam akan memainkan menteri ke A5, jika kamu sebagai putih, apa yang akan kamu mainkan? Ya, memang gerakan main lain atau respon umum yang sering dipakai adalah pertukaran kuda. Lalu lanjut gajah ke D2 atau menteri C2 atau B3. Itu normalnya ya. Tapi di sini Juwenjun tetap fokus memainkan gajah ke G2. Ya, dari openingnya saja udah kelihatan jika ini adalah pemain profesional ya. Tapi apakah ini gerakan blunder? Mari kita lihat saja setelah hitam bawa menteri ke A5. Pemain Queen Gambit tentu sangat familiar dengan bentuk bangunan seperti ini kan? Tapi hati-hati, jika gajah ke E2, kuda akan memakan kuda. Jadi ini sebenarnya kuda bisa ke B5 terlebih dahulu. Jika diserang dengan pion A6, kuda akan ke D6 skak. Ya, tapi respon dari Juwenjun malah lebih nekat lagi kawan-kawan. Dia bermain untuk rokade pendek. Tentu saja hitam memakan kuda dengan gajah. Dan setelah dimakan balik dengan pion, sejujurnya jika hitam pemain profesional, tentunya dia akan rokade pendek terlebih dahulu. Tapi karena melihat pion C3 yang menggantung, dia tergoda dan memakannya dengan menteri. Nah, terlihat biasa saja kan? Tapi sebenarnya hitam ini terkena jebakan. Coba perhatikan setelah Juwenjun memakan kuda dengan kuda. Setelah kuda juga diambil dengan pion D, benteng ini terserang kan? Tapi bukannya melindungi, justru menteri ini dibawa ke D6. Ya, sebisa mungkin kalian harus tahu jebakan ini kan kawan. Apa sih tujuannya? Coba kita analisis. Di sini misal menteri memakan benteng, maka gajah akan langsung naik ke A3. Yes, ini ancaman skakmat dan sekaligus menyerang menteri. Nah, jika udah seperti ini, sangat jelas hitam akan kalah kawan-kawan. Gerakan terbaik memang kuda ke D5, tapi jelas benteng akan memakan menteri. Atau mungkin ada yang berpikir, bagaimana jika menteri memakan benteng dan skak? Ya, setelah raja memakan balik, memang terlihat hitam gak cukup buruk karena masih ada dua benteng melawan menteri. Tapi sayangnya ancaman ini juga gak bisa dihindarkan. Ya, kuda masih bisa balik ke G8 untuk melindungi ancaman skakmat. Namun menteri ke F8 skak, paksa raja ke D7, menteri makan F7 skak, paksa raja mundur lagi, menteri balik lagi skak, raja maju kembali, dan pretelin pion aja skak. Raja masih harus mundur lagi kan? Dan ini sebenarnya gerakan terbaiknya adalah gajah ke D6. Tapi memakan benteng pun, saya rasa hitam seharusnya udah sadar jika dia harus menyerah. Karena memang gak ada yang bisa dilakuin lagi selain menunggu dia akan terkena skakmat. Ya, jebakan ini penting untuk kita kuasai. Jadi semoga bisa menambah referensi ya. Dan kita kembali ke permainan. Nah, jadi di posisi ini bukan menteri memakan benteng, tapi gajah ke D7 kawan-kawan.
Sekarang pertanyaannya, apakah gajah ke A3 masih bagus untuk dimainkan? Ya, itu bisa saja. Tapi hitam sekarang sudah bisa rokade panjang. Ingat ya, penjagaan menteri di petak P8 ini gak mempengaruhi hitam untuk melakukan rokade. Sayang Juwen Chun kembali membuat jebakan yang gak terlihat karena dia hanya menyelamatkan benteng ke B1 sambil menyerang pion. Nah, alasan inilah kenapa tadi saya katakan ini jebakan. Karena memang niat awalnya hitam ingin rokade kan? Dan putih dengan polosnya mengizinkan itu sambil menyelamatkan benteng. Jadi, setelah dengan yakin hitam rokade panjang, ini sekaligus melindungi pion. Nah, tapi sekarang mari kita nikmati pertunjukan dari pecatur jenius ini. Ini sangat simple, gajah ke F4 kawan-kawan. Memang ancamannya udah sangat jelas ini skakmat ya. Dan jujur saja jika saya di posisi hitam, saya mungkin akan langsung menyerah. Karena ini nggak terselamatkan lagi guys. Tapi dia masih melanjutkan dengan pion ke E5. Ya, karena hanya inilah satu-satunya jawaban agar hitam terhindar dari skakmat. Tapi ini gajah makan pion, menteri juga akan hilang. Nah, uniknya Juwen Chun malah mengambil jalan yang sangat beresiko, mengorbankan benteng untuk pion di B7. Wow, memang juara dunia sangat berbeda ya. Kemenangan udah di depan mata, tapi dia masih yakin dengan kalkulasinya ini kawan-kawan. Ya tapi oke, ancamannya adalah skakmat, jadi ini adalah gerakan paksa raja memakan benteng. Lalu apa selanjutnya? Giliran pengorbanan gajah memakan pion di C6 skak. Ya, ada 4 pilihan, tapi jika raja maju, itu nggak realistis sama sekali. Karena gajah makan gajah, menteri akan membuat discover skak. Dan dengan itu benteng bisa membantu ke B1 untuk melakukan skakmat. Ya, atau coba kita analisis untuk terakhir saja lah. Bagaimana jika raja ke C8? Tetap saja dia akan membawa benteng ke B1. Ancamannya sama, skakmat. Dan sayangnya ini udah nggak terhentikan lagi. Atau mungkin mengingat hitam unggul lebih banyak perwira, dia bisa bermain tempo dengan menteri G1 skak. Yes, benteng memang harus memakan menteri. Ini menjadi kesempatan kuda karena dapat tempo ke E8 balik menyerang menteri. Sayangnya menteri nggak akan pergi terlebih dahulu karena gajah masih bisa dikorbankan lagi ke B7 skak. Tempo dibalas tempo kawan-kawan. Ini sangat berkelas. Ya, gerakan paksa raja memakan gajah, baru benteng ke B1 lagi untuk skak. Jika raja ke A8, menteri D5 skakmat. Jika raja ke C8, ya benteng B8 skakmat. Atau pilihan terakhir gajah menutup skak, ya ini masih dimakan dengan benteng skak. Dan udah saya katakan, mau kemanapun raja pergi, itu masih akan tetap terjadi skakmat. Ya, nggak diragukan lagi, kualitas menyerangnya ini sangat paten kawan-kawan. Udah sangat pantas jika dia mengambil resiko yang sangat berbahaya ini. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, jika raja maju nggak mungkin, raja C8 juga nggak mungkin. Tapi masih ada satu pilihan terakhir, gajah memakan gajah. Ya, ini kurang lebih sama seperti tadi, benteng B1 skak. Dan udah saya katakan tadi ya, raja A8 makan gajah skakmat. Raja C8, benteng B8 juga skakmat. Kali ini pilihan terakhir yang dimainkan, raja ke A6. Ini udah jelas menteri makan gajah skak, paksa raja ke A5, dan berakhir dengan menteri ke B5 skakmat. Ya, memang gak bisa dipungkiri lagi, Juwen Chun adalah salah satu pecatur terkuat versi cewek kawan-kawan. Memang para GM itu beda ya. Di saat kemenangan udah di depan mata, tapi jika ada kemungkinan menang lebih cepat, kebanyakan dari mereka kan sangat yakin dengan kalkulasinya, meskipun itu sangat beresiko. Ya, memang per video ini dibuat, sekarang pecatur cewek terbaik diambil alih oleh adik tingkatnya, Hu Yifan. Tapi kita doakan saja,
Semoga itu juga bisa diambil alih oleh Kak Iren, Chelsea, Medina, atau Kak Citra ya. Pokoknya diambil alih oleh Indonesia lah. Amin. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.